Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Panelis kita hari ini. Kalau reviewer yang ada di sosmed, menurut para sutradara, itu membantu perfilman kita atau malah agak mengganggu? Apakah teman-teman di sini pernah menggunakan AI? Sutradara tuh punya side effect nggak sih ke diri pribadi gitu atau ke sehariannya? Saya awalnya juga senang gitu, tapi ternyata setelah saya kulik lagi, ternyata saya sering ke film horor itu karena memudahkan make up. Itu stres karena aku nggak mungkin jadi sutradara yang keputusannya membuat Slamet Raharjo kenapa-napa. Ketika film saya dianggap flat gitu, ya jadi kayak Film apa mas? emosinya. Menonton film saya itu seperti mengenal sutradaranya gitu istilahnya. Kayak kenal gitu sebuah sisi dari saya. Nonton fiksi agak ngeri jadinya ya. Iya. Pemirsa, ada masa di mana film bukan sekedar tontonan, tapi jadi bagian dari cara kita tumbuh dan cara kita memahami hidup. Kita pernah menyebut judul film dengan perasaan. Ada apa dengan cinta? Dan menemukan diri kita di dalamnya. Lalu berlari bersama petualangan Sherina, belajar tentang mimpi dan keberanian menjadi diri sendiri. Dan kita pun pernah terdiam, menyaksikan Marlina si pembunuh dalam 4 babak. Sebuah cerita tentang amarah, perlawanan, dan keadilan. Lalu masuk ke dunia fiksi yang mengajak kita menyelami batas antara nyata dan tidak. Dan di sisi lain, kita juga diajak pulang ke rumah yang sederhana namun penuh makna bersama keluarga Cemara. Serta menyusun pilihan hidup lewat 2 garis biru yang mengajarkan bahwa tumbuh tidak selalu mudah dan dewasa datang terlalu cepat. Film-film ini lahir dari proses yang panjang, dari konflik, dari kompromi, dan dari keberanian untuk tetap jujur pada cerita. Inilah Q&A, Lights, Camera, Action! Moni Suryagina dan Mas Riri Risa. Halo Mas Riri, halo Mbak Moi. Silahkan duduk teman-teman. Dan yang paling istimewa, panelis kita ada Denis Adiswara dan Kasih Condro Dewi. Dan teman-teman mahasiswa di studio. Halo Mas Riri, Kak Moi, Kak Gina, apa kabar? Lagi sibuk apa? Bercocok tanam. Nggak nulis-nulis. Nulis-nulis, Mas Riri? Baru selesai promo. Kemarin habis dari festival di Hawaii sama di mana ya, di Busan. Ya. Kali ini promo film apa Mas? Rangga dan Cinta kan, selesai kemarin. Baru selesai. Ke Jogja deh yang paling terakhir ke Jogja. Ajak-ajak dong kalau ke Jogja, pulang kampung. Kalau Mbak Wol? Aku baru pulang juga kemarin dari Oslo, Norway, ke Jepang juga sama ke Singapura untuk filmku yang awal tahun ini, Perang Kota. Wow, tepuk tangan ya. Kita mau bicara film, tapi tidak hanya masalah industri film di Indonesia, tapi juga sosok-sosok yang di balik layar yang mewarnai dan menghidupkan spirit film kita yang sampai saat ini luar biasa ya, kiprahnya di internasional, di nasional pun juga luar biasa melalui 3 sosok bintang tamu kita. Aku mau nanya dulu nih, pertanyaan wajib buat kakak-kakak bertiga di sini. Ada nggak satu hal di industri film yang membuat kakak-kakak ini merasa seharusnya bisa lebih baik dari yang sekarang? Mungkin Mas Riri dulu. Mungkin kalau ada kesempatan lebih produktif, saya bisa bikin film 2 gitu 1 tahun, mungkin enak juga ya. Tapi ya, kenapa Mas itu nggak bisa diwujudkan? mungkin karena biar bagaimanapun untuk iklim produksi kita butuh kalkulasi yang lebih panjang untuk apapun gitu kalau di sini. Banyak hal yang misalnya kayak setiap film itu harus booking jauh-jauh hari untuk bisa dapat spot di bioskop gitu, dapat tempat di bioskop antara lain. Terus ya saya sendiri juga masih kayak belum menemukan kayak struktur misalnya biar bisa berlanjut terus ya, kayak
otak saya sendiri masih agak lambat gitu bekerja gitu ya. Jadi butuh waktu untuk mempersiapkan sebuah cerita, skenario dan gitu. Tapi mungkin kalau ada pilihan entah metode di mana saya tidak perlu mengerjakan apapun yang lain gitu. Itu satu pilihan. Kalau di Indonesia kami masih harus mengerjakan 2-3 pekerjaan sekaligus gitu. Itu berarti karena sistemnya ya, sistem betul. teknis di Indonesia untuk mendukung support film kita ini masih harus kira-kira banyak gitu. PR. Ini bukan keluhan ya. Bukan, ini tapi curahan hati gitu. Mengerjakannya sih tetap bersyukur karena saya tetap minimal bisa mengerjakan film yang saya sukai, yang saya percaya. Nah, tadi Mas Riri, kalau sekarang Gina, hal lebih baik mungkin bukan buat diriku saja ya, tapi juga teman-teman di industri, mungkin jam kerja yang lebih proper, lebih layak untuk keseimbangan antar peran kita di luar filmmaking gitu. Maksudnya gimana jadi misalnya ada karena keadaan industri, keadaan proses yang harus lebih cepat gitu, atau misalnya kompleksitas banyak lah dalam film, karena kan film ada 50% bisnis, 50% seni gitu. Nah, kadang-kadang implikasinya adalah jam kerja itu tuh bisa nggak nyambung, kurang layak, bisa harus lebih dari 14-15 jam kerja. Mungkin karena budgetnya cuma cukup untuk waktu segini hari syuting gitu. Terus kemudian karena persiapan jadi kurang, jadi akhirnya dimampetin, terus akhirnya jadi jumlahnya lebih banyak. Atau misalnya karena kita agak serius ya, sistem asuransinya nggak semuanya ada gitu. Jadi ketika ada hujan atau apa, jadinya hari ini yang harusnya syuting ditumpuk ke hari lain, jadi akhirnya numpuk-numpuk. Kerjanya jadinya survival mode gitu. Kita juga kehabisan energi ketika di peran-peran yang lain. Karena kan manusia bukan cuma jadi filmmaker aja nih kerjaan utama kita, tapi juga dalam lingkungan sosial. Dan menurutku itu sayang akhirnya mungkin tingkat kreativitasnya atau kesehatannya jadi nggak berkelanjutan. Gitu. Wah, menarik. Ternyata tidak semudah ketika kita tinggal datang, duduk, nonton di bioskop, semuanya udah tinggal jadi. Di balik layarnya itu prosesnya luar biasa ya. Kita tepuk tangan untuk saudara kita dong. Wow, ini penting banget ya buat kita pemirsa untuk bisa lebih mengapresiasi ya hasil karya film